Oke cuy, sesuai short gua bakalan nge-review kenapa nih bocah rungkat lagi alias jebol lagi. Oke, sebelum masuk ke inti video, gua mau nyapa kalian dulu. Gimana kabar kalian? Semua sehat-sehat dan baik-baik aja. Semoga yang sedang bekerja dipermudah pekerjaannya, yang sedang sakit semoga diangkat penyakitnya, yang sedang ulang tahun semoga panjang umur, sehat selalu, dan dilimpahkan banyak rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Dan yang sedang melamar kerja, semoga dipercepat mendapatkan pekerjaannya. Dan yang sedang interview, semoga diterima di pekerjaan yang diinginkan. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, kita sebelum masuk ke inti permasalahan plus dan minusnya, kali ini gue mau ngasih tahu kenapa nih anak jebol lagi. Stay tune. Oke, mari kita menganalisis dari seharnya dulu ya teman-teman. Nah, ini kalau ada yang mau menghujat, lu so tau bang, lu begini-gini, terserah kalian. Karena ini motor pribadi gue yang ngoprek, gue yang bikin. Jadi ya terserah kalian, asumsi kalian, pendapat kalian bagaimana. Ini pendapat gue pribadi. Oke, sebelum naik ke 53 ini motor jujur cuma gue porting doang. Terus dan ditambah dari injektor sampai ECU pun itu standar. Nah, gue curiga di injektor gue pun keiritan karena injektor gue masih pakai standar. Kayaknya harus pakai punya Vario 150. Jadi kesimpulannya, kenapa share gue gancet padahal oli gue lancar. Nah nih, ini oli gue jalan nih. Ini bawah tuh, bookingnya bawah jalan. Pembakaran bagus, tapi kayaknya menurut dari mekanik gua, motor gua tuh keiritan. Jadi kalau mau nggak mau itu dia harus naikin injektornya. Terus lucunya lagi nih motor kalau jebol itu sama aja kayak tensionernya kena, bunyinya tuh sama percis banget sebelah kiri. Tapi ketika sudah diganti sehernya itu adem langsung seadanya. Gue sebenarnya udah kejadian kayak gini tuh 2 kali dari sebelum lebaran, dari sesudah lebaran di bulan Maret dan sekarang. Di bulan Maret itu sama kejadiannya. Jadi awalnya itu gue pikir nih motor tensionernya kena, ternyata seharnya yang kena. Ini 3 bulan after pemakaian dari bulan Maret. Kenapa bisa jebol? Karena nih motor bukan gue yang pakai kurang lebih selama bulan kemarin, di bulan sebelum Juli apa sih gue lupa, pokoknya sebelum bulan Juli, bulan 5 itu bukan gue yang pakai, motor beneran dipakai sama orang rumah. Ternyata memang definisi motor punya perasaan itu ada. Giliran dipakai sama orang rumah ada aja gebrakannya. Tapi giliran dipakai sama gua nggak ada gebrakannya sama sekali, malah anteng dan awet sampai 3 bulan. Nah, kali ini di bulan Juli ini gua mau tahu nih kalau motor gua pegang kuat sampai berapa lama. Nah itu, sedangkan gua orangnya kalau misalnya masalah oli, servis segala macam itu selalu tepat waktu dalam kurang lebih 1 bulan. Nah ini dari minus blok CR yang gue pakai. Mungkin rencananya nanti dari blok ini mau gua ganti liner karbon lah. Tapi kayaknya sih ini masih cukup kalau buat naik ke 54, masih cukup buat cadangan aja sebenarnya, biar gua nggak jajan blok lagi nantinya pada akhirnya gitu. Jadi gua mau naik ke 54 gitu. Jadi kesimpulannya, kalau motor lu udah porting terus seher lu udah naik ya, walaupun hanya naik berapa mili dari standarnya dari 51 misalnya naik ke 53, itu injektornya harus kudu main juga. Nah salah gua juga mungkin ya, tadi sudah gua sampaikan, mungkin gua juga nggak naikin injektornya, jadi motor cepet panas karena keiritan, jadinya gancet gitu. Gancet atau macet ya, mohon maaf jika koreksi salah. Oke, untuk review dari seharnya ini aja dulu. Kita masuk ke pembahasan topik selanjutnya. Oke, kita sedikit storytelling dikit ya teman-teman. Di video kali ini gue mau menyampaikan biar nggak ada kesalahpahaman. Ini motor kelahiran dari tahun 2012, yang dimana gue beli baru waktu itu.
kurang lebih udah berjalan selama 13 tahun di motor sama gue. Keluh kesahnya apa dari beli baru sampai sekarang? Kalau untuk keluh kesahnya, kalau minus mungkin ini kesalahan dari gue pribadi, kayaknya nggak merhatiin dari sektor injektor dan lain-lain. Tapi memang nih motor minusnya itu dari ketengnya aja teman-teman, yang cukup lumayan mahal karena dia itu ada pada bagian sebelah kiri di bawah magnet. Nah, lu salah buka dikit, itu tensioner lu malah yang kendor, ada sebelah kiri. Terus yang kedua, nih motor udah jebol berapa kali? Nih motor udah jebol kurang lebih berapa kali ya? 3 kali. Sama yang kemarin tuh yang bulan lebaran 4 sama yang sekarang 5. Alhamdulillahnya nggak kena stang sehernya lagi. Kenapa jebol? Karena yang pertama itu gua up seher, tapi up sehernya itu tidak merhatikan dari konsumsi injektornya itu sendiri. Dan yang kedua, gua nggak merhatikan dari si ECU-nya itu sendiri. Minimal banget itu dari ECU ataupun injektor itu salah satunya sudah harus ada yang di remap atau ada yang diganti. Kalau feeling gue juga mungkin dari cara pemakaiannya juga itu ada yang salah. Kan tipikal orang berbeda-beda. Ada yang paham dari konstruksi si motornya ini sendiri. Misalnya kayak nanjak atau nyalip atau lagi habis stop and go, itu gigi berapa harus dipakai. Gue biasanya kalau stop and go dari gigi 2 gue turunin ke 1 biar nyari power, biar si kinerja stang sehernya itu nggak berat. Mungkin dari kasus yang sekarang atau kasus-kasus yang sebelum-sebelumnya itu kebiasaan dipanteng giginya, misalnya kayak gigi 3 atau gigi 2 dipaksa secara terus-menerus. Nah, itu bisa menyebabkan kinerja stang seher atau maupun seher itu menjadi lebih berat lagi. Tapi yang lebih spesifiknya lagi, memang mekanik gue bilang dari 53 kemarin kompresi lo ini padat. Kalau lu bawa yang nggak hati-hati motor jebol. Nah bener kan, jebol lagi. Motor nggak gue pakai selama 1 bulan. Gue taruh di rumah emang sengaja biar orang rumah yang make. Ternyata orang rumah makainya juga nggak begitu apik kayak gue. Atau mungkin bisa disebut juga dengan definisi definisi motor punya perasaan lah, benda mati punya perasaan mungkin gitu. Tapi jujur ya, di motor selama gue pakai, yang mau gue kerja di Arta Gading, mau gue kemana, mau gue ke puncak, alhamdulillah nggak ada trouble, nggak ada apapun itu. After dari situ pun juga normal-normal aja, karena memang mungkin dari karakter si motor sama karakter gue juga itu udah sama-sama saling mengerti. Yailah kayak perasaan aja. Balik topik. Jadi terakhir ini di motor dengan spek 53, konsumsi bahan bakar masih standar pabrik alias masih menggunakan ECU standar dan injektor standar, sebenarnya no problem aja, it's okay. Tapi kenapa kok bisa jebol bang? Iya mungkin yang tadi gue udah jelasin di video awal, dari tata cara pemakaian mungkin ada yang salah. Jadi sebelumnya, nah, hukum ini pun berlaku pada motor karbu juga ya. Kalau misalnya kalian mau bore up, apa mau stroke up, itu harus mengikuti kemauan si mesin. Mungkin waktu di 53 itu kemauan mesin gua minta sedikit boros, tapi guanya nggak peka. Bukan nggak peka sih, karena gue pikir kayak motor injeksi juga udah menyesuaikan sendiri. Feeling gua seperti itu lagi-lagi. Dan ternyata feeling gua meleset. Ya mau nggak mau kalau misalnya lu naik os nih, ya itu harus naik 1 step debit bahan bakarnya. Mau lu naikin dari injektornya atau lu mau naikin dari ECU-nya, itu biar si asumsi dari bahan bakar ke mesin itu biar mesin nggak terlalu panas. Motor keiritan panas, motor keborosan juga nggak bakalan lari. Nah bagaimana cara menyetingnya agar dapat pas? Mungkin kalau nih motor dengan spek 0-nya jebol lagi, mungkin gue naikin ke 53, langsung gue pakein ECU biar aman sentosa. Nah, riset kali ini begini aja, kurang lebihan mohon maaf. Jika ada salah kata maupun perbuatan, jika gue so tahu, mohon dimaafkan karena gue hanya manusia biasa. Kurang lebihan mohon maaf. Bye-bye, say thank you. Dan jangan lupa subscribe dan like dan share.